Pemerintah Indonesia telah memutuskan jika pemberangkatan haji tahun 2021 ditiadakan. Dalihnya, karena Indonesia belum mendapatkan perizinan haji 2021 dari pemerintah Arab Saudi. Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji itu dituangkan dalam Keputusan Menak nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menak ini tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji. Adanya kendala vaksin pun disebut. Pasalnya Arab Saudi tidak mengizinkan pendatang dengan vaksin yang belum berstandar WHO. Sementara saat itu Sinovac memang belum mendapatkan lisensi dari WHO. Salah satu pertimbangan pemerintah tidak memberangkatkan haji adalah Kerajaan Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Padahal, calon jemaah haji sudah menunggu dan melakukan berbagai persiapan, salah satunya melakukan vaksinasi. Keputusan pahit ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk calon jemaah haji lantaran pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Pembatalan jemaah haji ke Tanah Suci bukan karena persoalan merek vaksin Sinovac yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu syarat. Di samping vaksinasi meningitis, prioritas vaksinasi diberikan bagi para calon jemaah haji lansia yang berharap bisa berangkat di tahun ini. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak tahun lalu telah menunda ratusan ribu jemaah asal Indonesia untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Salah satunya Faisal Safar. Usai menunggu 1 tahun, harapan untuk bisa berhaji muncul saat dirinya diminta pihak KBIH melakukan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Merdeka, Palembang. Faisal merupakan warga lansia berusia di atas 60 tahun yang menjadi prioritas vaksinasi COVID-19 yang kini menjadi syarat jemaah calon haji ke Tanah Suci. Di samping vaksinasi meningitis, vaksinasi memberi harapan bagi para jemaah lansia untuk dapat beribadah haji dengan aman. Kalau bisa jangan tak jadilah. Ya, sudah itu moga-moga badan selalu sehat supaya bisa mengikuti segala yang dijadwalkan. Iya. Nah. Di Kota Palembang sendiri terdapat sekitar 1.200 lansia yang terdaftar sebagai jemaah calon haji. Vaksinasi mereka dilayani di 9 puskesmas dengan dikoordinasi pihak KBIH. Untuk menerima vaksin, mereka cukup membawa KTP serta bukti pelunasan ibadah haji. Vaksinasi COVID-19 khusus jemaah ini tercatat dalam sistem komputerisasi haji. Setelah golongan lansia, vaksinasi bagi calon haji dilanjutkan bagi kelompok rentan dan usia di bawah 60 tahun pada April, sehingga vaksinasi seluruh jemaah ditargetkan selesai pada akhir Mei. Golongan haji dibuka tahun ini, hanya jemaah yang sudah divaksin COVID yang bisa berangkat. Nah, di skema nasional kan tidak ada khusus untuk haji, tidak ada. Nah, makanya kita masukkan di dalam kegiatan bulan ini kan untuk lansia. Nah, jemaah haji kita 35% itu lansia. Artinya jemaah haji bisa masuk di sini, dimasukkan sini. Nah, untuk yang bukan lansia, kita akan masukkan di bulan depan di kelompok rentan. Nah, jemaah haji kita itu termasuk kelompok rentan. Para jemaah calon haji berharap ibadah haji dapat dibuka kembali untuk jemaah tanah air dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesehatan jemaah. Meski sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum memasukkan vaksin Sinovac sebagai daftar vaksin COVID-19 yang diakui untuk calon jemaah haji. Vaksin yang disetujui sebagai persyaratan calon haji dan umroh adalah vaksin yang sudah mendapatkan EUL, Emergency Use Listing, dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara vaksin Sinovac masih belum masuk daftar tersebut. Adapun 4 vaksin yang sudah diperbolehkan digunakan calon jemaah haji yakni AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna. Sebelumnya, angin segar dirasakan saat penerbangan menuju Arab Saudi akan dibuka kembali oleh Kerajaan Arab Saudi. Pihak Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sendiri khususnya sudah sangat siap melayani masyarakat ataupun para calon jemaah haji dan umroh jikalau nanti keputusan untuk keberangkatan ke Arab Saudi maupun berjalannya kembali ibadah haji dan umroh 2021 benar-benar dilaksanakan. Bahkan pihak Bandara SMP 2 sudah lama mempersiapkan berbagai fasilitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan para calon jemaah haji maupun umroh yang hendak ke Tanah Suci Mekah. Meski sampai saat ini masih di tengah pandemi COVID-19 yang harus sesuai dengan sistem protokol kesehatan secara ketat.
belum tahu kapan akan diberlakukan. Harapannya untuk persiapan sudah kami lakukan, termasuk perluasan di area keberangkatan untuk umroh dan haji, sehingga penumpang akan leluasa menunggu, karena juga kita mengikuti protokol COVID-19 saat ini, dan harapannya juga kami juga mendapatkan informasi yang lebih juga keterkaitan mungkin kesiapan aturan-aturan yang dari instansi terkait, seperti apakah penggunaan antigennya berapa lama dan sebagainya untuk haji dan umroh, ataupun ginos itu mulai diberlakukan atau kapan dan sampai kapan, sehingga informasi ini tersampaikan lebih awal kepada penyelenggara haji dan umroh dan termasuk kepada calon jemaah haji. Sebelum memutuskan untuk membatalkan keberangkatan ibadah haji, pemerintah telah melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi 8 DPR RI. Bahkan Kemenak sudah melakukan serangkaian persiapan sekaligus merumuskan mitigasinya sejak Desember 2020. Berbagai skenario keberangkatan haji pun sudah disusun, mulai dari kuota normal hingga pembatasan kuota 50%, 30%, 25%, sampai 5%. Bersamaan dengan itu, persiapan penyelenggaraan pun dilakukan baik di dalam maupun luar negeri. Persiapan layanan dalam negeri misalnya terkait kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik. Demikian pula penyiapan layanan di Arab Saudi, baik akomodasi, konsumsi maupun transportasi, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji dan lainnya. Namun, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Arab Saudi.